Ayat-ayat puasa Al-Baqarah 183 sampai 187. Coba dengerin ya. Ini kan menjelang Ramadan. Dalilnya apa nih puasa? Seperti apa cara puasa? Tujuan puasa dan apa yang ada di dalam puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kalian semua, asyam, berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladzina, atas orang-orang, min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini ayat yang sudah populer, ibu juga sudah hafal, anak kita pun sudah hafal. Ini dalil wajibnya puasa. Allah berfirman di ayat yang ke-183 bahwa orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Bu, sebelum saya jelasin, kalau ibu baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu dipastikan ayat itu diturunkan di Madinah atau disebut dengan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Jadi kalau ibu baca Quran 30 juz 114 surat, diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dipastikan surat itu diturunkan di kota Madinah atau Madaniyah namanya. Kalau ibu membaca surah ayat ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu dipastikan turunnya di kota Mekah atau Makkiyah. Makanya kalau dalam baca Quran kan ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Ya Bu ya, kan gitu Bu. Jadi nggak ada surah Pondok, surah Pucung Sari, nggak ada. Yang ada surah Mekah dan Makkiyah. Makanya dua kota itu luar biasa. Ibu yang pernah haji umroh menikmati hidangan hidayah Allah di sana nikmat. 100.000 rakaat pahala bagi orang yang sholat di Masjidil Haram, 1.000 pahala bagi orang sholat di Masjid Nabawi. Masya Allah. Ibu ya, mudah-mudahan semua kita bisa menunaikan ibadah haji umroh. Amin. Mudah-mudahan doakan Ibu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, kan macam-macam. Ada Haji Mansur, ada Haji Kosasi, ada Haji Abidin, ada Haji Abu Bakar. Haji Mansur berangkat haji gara-gara halaman digusur. Haji Kosasi haji karena ongkos kasih. Haji Abidin dia berangkat haji atas biaya dinas. Haji Abu Bakar dia berangkat haji atas budi baik Golkar. Zaman dulu orde baru gitu. Orde baru. Nah, ada ya. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang beriman. Jadi panggilan ini untuk orang yang beriman. Jadi yang dipanggil orang yang beriman. Bukan kafir, bukan munafik, tapi orang yang beriman. Yang nengok itu orang yang beriman, yang sadar dia beriman, maka dia berpuasa. Kutiba, dituliskan, maksudnya aifurito, diwajibkan, alaikum, atas kalian orang beriman, asyam, berpuasa, menahan. Kama, sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, umat-umat sebelum kalian. Maksudnya bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelum kalian juga berpuasa. Umat Nabi Adam berpuasa, umat Nabi Nuh berpuasa, umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, semuanya berpuasa. Cuma beda caranya, tapi puasanya tetap puasa. Ya Bu. Jadi bukan hanya kita umat Nabi Muhammad, sebelum kita pun seluruhnya puasa.
Kenapa kalimat ini diwajibkan? Sebab kalau nggak diwajibkan, orang ada yang puasa, ada yang enggak. Ya Bu, yang wajib aja masih banyak yang melanggar, apalagi tidak diwajibkan. Padahal kalau kita mengetahui hikmah puasa, itu bukti sayangnya Allah kepada kita Bu. Contoh sederhana ini, contoh saja. Ibu punya mobil, punya motor, punya mesin cuci, punya TV, punya radio, punya handphone, punya apalah di rumah alat elektronik. Kalau dipakai 24 jam terus menerus, nggak pernah berhenti, setahun gimana Bu? Rusak. Tidak dikasih oli, tidak diganti, tidak dikasih bensin, seluruhnya terus dipakai selama 24 jam, setahun. Turun mesin mobil, motor rusak, elektronik, radio rusak, handphone rusak. Kenapa? Karena nggak ada istirahatnya. Ini perut kita juga nih, setiap hari makan, setiap hari mindo, ngegares, ngelebok. Apalagi macam-macam tuh, saking banyaknya makanan masuk, lalu nggak ada istirahatnya. 24 jam setahun gimana? Sama dengan mesin mobil, sama dengan mesin motor, rusak, hancur, penyakit timbul, banyaknya penyakit gara-gara tidak istirahat. Allah istirahatkan selama sebulan. Sebulan, itu pun istirahatnya hanya dari subuh sampai maghrib, enggak 24 jam, enggak. Istirahatnya dari subuh sampai setelah maghrib, boleh kita makan. Ya, boleh kita makan. Betul. Apalagi kadang-kadang ada orang yang puasa dendam. Tahu puasa dendam Bu? Siangnya lapar banget, haus banget, maghribnya kekenyangan, akhirnya nggak bisa terawih. Karena semuanya dimakan, gorengan dimakan, penggorengan. Saking rakus-rakusnya. Ya Bu, kemarin minyak goreng langka pada antri, sekarang minyak goreng berlimpah nggak pada mau beli. Salah siapa Bu? Salah ibu memilih pemimpin yang begitu. Syukurin lo milih pemimpin begitu. Oh, alhamdulillah. Bagus, bukan pilihan gua katanya. Yang pilihan yang pas. Gua nyesel ya, baru sekarang nyesel. Asain lo ya. Ya kan? Wong cilik merakyat, boro-boro. Merakyat itu singkatan Bu, menyengsarakan itu merakyat. La'allakum tattaqun, tujuan puasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Setelah kita diberitakan puasa, tujuannya untuk bertakwa. Ya, bertakwa menjadi hamba Allah yang muttaqin. Tadi pagi saya kuliah subuh menjelaskan ada 3 tingkatan orang. Ini mungkin pernah saya sampaikan sebelumnya. Ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Ada orang Islam, ada orang beriman, ada orang bertakwa. Ya, kira-kira nih kita nih ibu-ibu semua termasuk orang muslim, mukmin apa muttaqin? Gampang. Caranya, tandanya, coba periksa diri sendiri. Perintah Allah sekedar kewajiban, apa sudah jadi kebutuhan, apa sudah jadi kenikmatan. Kalau ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, kewajiban terpaksa berat, itu baru muslim, baru orang Islam. Ibadah sudah naik, meningkat, sudah jadi butuh kebutuhan, butuh dengan ibadah. Kenapa? Karena dia tahu di balik ibadah pasti ada manfaatnya. Dia butuh dengan sholat, dia butuh dengan puasa, dia butuh dengan zakat, infak, dia butuh dengan haji, umroh, dia butuh dengan zikir, doa, dia butuh dengan baca Al-Quran. Kalau kalimatnya sudah butuh, berarti sudah meningkat jadi mukmin, orang beriman. Kalau muttaqin, orang bertakwa, ibadah sudah jadi kenikmatan, nikmat.
Ya, kalau sudah nikmat, oh Rasulullah tuh Bu, tahajudnya Masya Allah lama bacaannya, rukunya lama, sujudnya lama. Bahkan Rasulullah tahajudnya sampai kakinya bengkak lantaran lama berdiri ruku sujud. Saya yakin jamaah Majelis Taklim Nurul Falah ada yang kakinya bengkak. Jatuh dari motor, asam urat. Kali habis tahajud semalam, Masya Allah, boro-boro kita mah ya masih ya. Jadi kita bisa nilai sendiri tuh Bu, kita ini mukmin, muslim apa mutakin? Muslim, ibadah baru sekedar kewajiban, terpaksa berat. Mukmin sudah jadi kebutuhan, sudah meningkat. Mutakin sudah jadi kenikmatan. Kalau sudah jadi nikmat, jangankan yang wajib, yang sunnah dia lakukan dengan kenikmatan. Ya, tahajudnya lama, berlama-lama dengan Allah. Ya kan? Duhanya, zikirnya, baca Al-Qur'annya. Makanya kalau Imam Syafi'i Bu, Ramadan itu menghatamkan Quran berapa Bu? 60 kali. Pagi siangnya 1 kali hatam, 30 juz, 114 surat. Malamnya hatam 1 kali juga. Ya Allah, berarti kalau 30 hari 60 kali hatam Quran. Rasanya ya Bu, nggak ada rekor Imam Syafi'i kita tandingi, nggak ada, nggak mungkin. Makanya kalau nanti Ramadan ibu nggak hatam Al-Quran itu udah males banget dah. Makanya minimal ya Bu ya, Ramadan mesti wajibkan diri hatam Quran. Sanggup? Insya Allah 1 kali minimal lah, 1 kali minimal. 1 kali. Iya, apalagi kalau semalamnya 1 juz, siang 1 juz, berarti 2 kali hatam. Coba Bu kalau tanya ke santri-santri UKI atau santri-santri yang hafal Quran, hafiz Quran, dia itu sehari berapa? 5 juz harus baca, bukan di luar bulan Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Sehari harus 5 juz. Kenapa? Kalau nggak begitu hafalan hilang. Karena yang berat itu bukan menghafal, yang berat itu menjaga hafalan, itu lebih berat. Coba ada tanya tuh ke anaknya ya kan ya, yang hafaz Quran begitu Bu, Masya Allah berat. Si Baja tuh setiap hari baca Quran, lagi nyapu baca Quran, lagi ngepel baca Quran, murojaah terus. Karena sehari harus 5 juz. Iya, apalagi di dalam bulan Ramadan. Makanya mudah-mudahan ya ibu-ibu semua ini nanti bisa hatam Quran. Apalagi sekarang tuh banyak Quran yang besar, yang mungkin karena alasan matanya burem gitu ya. Sekarang banyak Bu, Quran yang gede banyak, ada yang gede banget malah. Ya kalau misalnya matanya nggak jelas, tapi kalau matanya jelas, sekarang di handphone juga bisa baca Quran. Ini saya bawa tafsir. Di sini Bu, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Munir. Tinggal klik aja ada. Quran apalagi, jadi enak. Masya Allah. Lebih mudah lagi sekarang malah. Cuma matanya memang ya. Tuh kembali lagi. Jadi kita ini bisa nilai mukmin apa muslim, muttaqin, muslim, mukmin atau muttaqin. Muslim ibadah baru sekedar kewajiban, biasanya terpaksa berat. Mukmin ibadah sudah jadi kebutuhan. Muttaqin ibadah sudah jadi kenikmatan. Yang nilai nggak usah orang lain, kita diri sendiri yang bisa nilai. Kita ini muslim, mukmin, muttaqin, nilai aja sendiri. Ya Bu, insya. Lalu ayat selanjutnya 184. Kapan puasa itu? Waktunya ayyamam ma'dudat, harinya sudah ditentukan, yaitu di nanti ayat 185 syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua kita bisa ya, sampai di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian ayat 184 berikutnya apa kalimatnya? Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Apa artinya? Siapa orang di antara kalian yang maridon, sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan, naik motor, naik mobil, naik bis, naik pesawat, naik kereta api, pokoknya dalam perjalanan yang jauh,
fa'iddatun, maka dia boleh tidak puasa tapi wajib iddah membayar min ayyamin di hari yang lain. Jadi wajib membayar di hari-hari yang lain, maksudnya qada puasa bagi yang sakit dan dalam keadaan musafir. Dijelaskan oleh ulama, maridun di sini adalah sakit yang ada harapan sembuh. Maksudnya sakit yang diharapkan sembuh. Beda dengan sakit yang tidak ada harapan sembuh. Maksudnya sakit menahun. Itu bukan qada, tapi nanti fidyah. Jadi sakit di sini sakit yang ada harapan sembuh. Atau juga maridun, ini dijelaskan disebut juga wanita yang sedang haid, wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui, yaitu dianggap sakit, maka wajib dibayar di hari yang lain. Ibu-ibu nih, makanya fikih wanita harus kita kuasain, terutama ibu-ibu. Kan pasti yang ngalamin haid siapa? Ibu. Ngalamin nifas, ibu-ibu. Ngelahirin, menyusui, keadaan begitu, Bu, itu bukan fidyah tapi qada. Nih harus paham nih, sakit yang ada harapan sembuh, hamil, melahirkan, nifas, wiladah, menyusui, itu wajib qada. Coba ayatnya, maridun au ala safarin. Safarin perjalanan, maksudnya perjalanan yang membuat dia tidak sanggup berpuasa. Kalau cuma sampai ke Ciseeng, masa buka puasa? Pulang kampung mudik ya misalnya, ya kan berjam-jam ke Jawa karena macetnya, boleh buka puasa tapi wajib bayar di hari yang lain, qada puasa. Jadi perjalanan yang berat, jauh, panjang, lama, macet, panas, boleh buka puasa, namanya safarin. Paham mau sampai sini? Baru nih yang berikutnya, wa alal ladzina yutiqunahu. Adapun orang yang tidak mampu melaksanakannya. Siapa yang tidak mampu? Sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakit yang kata dokter nggak lama lagi mati nih orang. Ah, itu gak ada harapan sembuh tuh. Itu bukan kodok. Kapan kodoknya? Itu fidyah. Sakit menahun namanya. Atau juga orang yang bekerja berat, nggak ada pekerjaan lain kecuali pekerjaan itu, misalnya di tambang, di dalam lautan, di dalam tanah tuh yang ngebor-ngebor tuh berat, nggak ada pekerjaan lain kecuali yang itu, dia boleh tidak puasa, fidyatun, maka dia membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu adalah memberikan makan ya 1 mud setiap harinya. Nah ini ulama nih ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan fidyah itu adalah kurang dari 1 liter. Ada yang 1 mud itu. Ada yang mengatakan 1 mud itu sesuai dengan ekonominya. Kalau dia penghasilan suaminya misalnya sehari kalau makan 100.000, bahwa 1 mud buat dia adalah 100.000. Kalau orang yang kaya, sultan-sultan tuh, Raffi Ahmad, artis-artis yang punya uangnya miliaran triliunan, itu 1 hari mudnya bukan 100.000, bukan 10.000, bisa jadi 1 juta. Jadi 1 mud buat orang kaya 1 juta. Ini namanya fikih yang baru. Itu fatwa ulama tuh. Jadi enak banget tuh orang kaya. Masa 1 mud kurang dari 1 liter? Orang miskin 1 mud kurang 1, sama-sama dong kalau gitu. Jadi fidyatun itu di sini adalah dijelaskan oleh ulama ada 2 pendapat. Jadi sesuai dengan pemasukan kebutuhan sehari-hari, dia makannya pakai apa? Kalau makannya pakai daging ayam, beda dengan orang yang makan pakai ikan asin, ikan usam, tempe, tahu. Ya, kalau di warteg ya ada yang kelas warteg, ada kelas padang, ada kelas restoran. Kan beda tuh fidyahnya. Itu Bu ya. Ini kadang-kadang salah pemahaman, orang kaya kurang 1 mud, orang miskin kurang 1 mud, jadi nggak ada adilan dong kalau begitu. Ya Bu ya. Nah ini fidyatun. Buat siapa fidyatun itu? Ta'amil miskin, buat orang miskin. Siapa itu miskin? Orang miskin itu dijelaskan oleh ulama, orang yang punya penghasilan tapi kurang memenuhi kebutuhannya.
Misalnya suaminya gajinya 1 juta, anaknya 4, sehari-hari kebutuhannya harusnya 2 juta, berarti dia miskin. Ya, itu miskin itu begitu Bu. Miskin itu adalah antara penghasilan dengan pengeluaran lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Beda dengan fakir. Fakir itu belangsak, pekerjaan gak punya, penghasilan gak ada, pengeluaran setiap hari. Itu namanya fakir. Nggak ada di sini ya. Ada nggak di sini orang? Ini di sini minimal miskin. Kalau miskin banyak ya. Ya Allah, ya Rabbana. Ya makanya lagi kadang-kadang Bang bingung juga nih, Ustadz miskin. Ustadz mah miskin, bukan fakir ya. Allah Akbar. Miskin tuh ya. Jadi fidyah itu buat siapa tadi? Buat orang yang sakit nggak ada harapan sembuh, buat orang yang pekerja berat, buat orang yang juga dikatakan adalah orang yang hamil atau menyusui dan dia khawatir anaknya dan dirinya dan anaknya itu sakit dan sebagainya. Itu juga dikatakan boleh diganti dengan fidyah. Atau orang yang menganggap ringan qada puasa, misalnya ibu puasa kemarin punya hutang, ini udah mau masuk Ramadan belum bayar juga, udah masuk Ramadan belum bayar, berarti hutangnya 2 kali lipat. Tahun kemarin 7 hari, sekarang 7 hari, jadi 14 hari plus bayar fidyah. Kenapa? Karena dia sudah lalai dalam membayar hutang puasa. Ada nggak yang begitu Bu? Mana orangnya? Ya Allah, hati-hati Bu ya. Lagi dulu masih gadis tuh, ya masih gadis, lagi hamil, dulu lagi nyusuin nggak pada puasa, kodo plus fidyah. Kenapa fidyah? Karena dia melalaikan kewajiban membayar qada puasa. Lalu bagaimana caranya bayar fidyah? Kalau ibu berat ngumpulin orang untuk ke rumah, caranya gampang. Sekalian aja ibu datang ke masjid ketika memberikan zakat fitrah. Ya, tapi bilang dulu kepada panitia zakat, Pak Ustadz Sidik misalnya, ini zakat fitrah saya, ini fidyah saya, begitu. Supaya nanti ijab kabulnya 2, ijab kabul zakat fitrah dengan ijab kabul fidyah. Ya kan kalau ngundang orang kan nanti belum makannya, belum macam-macamnya kan berat. Caranya begitu aja Bu. Jadi bulan Ramadan ibu mau beras 2 karung. 1 karung untuk zakat fitrah, 1 karung untuk fidyah. Paham sampai di sini Bu? Itu untuk mempermudah, daripada ibu ngundang banyak ibu-ibu lalu makanannya belum, konsumsinya belum, itu lebih biayanya lebih besar daripada fidyah kan. Coba dah, kalau fidyah paling 1 karung, sedangkan makanan ibu-ibu berapa juta? Ya, banyak lah, apalagi beseknya, apalagi isinya nasi daging. Oh, 1 box misalnya 20.000 dikali 200 orang udah ketahuan. Iya Bu, coba dah. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau di Duren Mekar tuh orang yang kematian tuh itu dibantu sama warga. Jadi orang yang miskin pun nggak usah mikirin makanan. Ya caranya adalah itu ketua RT itu keliling Bu, keliling pada mau infak, siapa yang mau ngasih nanti dikumpulin. Ketika berapa hari dikasih ke Sohibul Bait. Di sana ada 2 RW 406. Itu gabung jadi ada 8 RT. Digabung dikasih kepada Sohibul Musibah. Jadi Sohibul Musibah itu nggak berat. Kenapa? Karena uangnya udah ada untuk biaya makan, kopi, ya makanan ringan, lontong dan sebagainya. Ya itu. Misalnya begitu. Kalau di sini belum ada ya. Mudah-mudahan nanti begitu. Iya, karena kasihan yang miskin. Kadang-kadang kasihan kan, udah ketiban tangga, kemudian ada ember, ketiban lagi. Udah musibah berat, dia mengeluarkan biaya yang dia nggak mampu. Ya Bu, insya itu cara bayar fidyah begitu aja. Caranya ke panitia zakat kalau ibu berat mengundang orang. Kemudian kalau misalnya nih Bu, ibu lagi sakit,
ibu lagi musafir, ibu lagi hamil, lagi menyusui, tetap puasa. Ini kata Allah apa Bu? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu tetap puasa itu jauh lebih baik. Artinya orang sakit tetap puasa, orang pekerja keras tetap puasa, tukang becak tetap puasa, ibu lagi hamil tetap puasa, ibu lagi menyusui tetap puasa, pahalanya berkali-kali lipat. Kata Allah, khairul lakum. Jadi khairul lakum itu pahalanya jauh berbeda. Ibu sehat, enggak lagi hamil, enggak lagi menyusui, puasa, ya biasa pahalanya tetap pahala. Tapi sakit tetap puasa, pahalanya berkali-kali lipat. Lagi menyusui tetap puasa, pahalanya berkali-kali lipat. Lagi hamil tetap puasa, pahalanya berkali-kali lipat. Tapi kalau urusan begini, ibu jangan maksain diri, harus tanya ke dokter. Gara-gara dengar tausiah begini, ibu lagi hamil tetap puasa, ibu menyusui tetap puasa, dipaksain, akhirnya dimarahin saya. Ibu nggak konsultasi dulu ke dokter, tanya dokter, dok, ini kalau saya puasa kira-kira nih, saya hamil gimana? Boleh nggak? Dok, saya lagi menyusui, boleh nggak saya tetap puasa? Tanya dulu. Kalau dokter tidak membolehkan, jangan dipaksain, karena memberatkan kita. Karena ibadah itu tidak ada yang memberatkan. Insya ini baru 184 ya. Insya Allah besok penutupan ayat 185, 186 dan 187 kalau ada waktu ya, insya Allah. Jadi ayat-ayat puasa itu begitu Bu, ayat 183 sampai 187. Mudah-mudahan